sambutan Panglima Kodam Iskandar Muda kepada Mayor Jenderal TNI Hasanuddin SIP MM. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, sungguh bahagia saya pada siang hari ini bisa berada di tengah-tengah ibu bapak hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat, penuh kekeluargaan, suasana yang penuh kebahagiaan. Ibu bapak hadirin sekalian, saya Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Hasanuddin hadir di sini bersama-sama kita. Saya sengaja membawa orang tua kita yang tentunya sudah tidak asing bagi ibu bapak hadirin sekalian. Paduka yang mulia Bapak Wali Nanggro, saya yakin beliau sehat walafiat bersama dengan kita. Yang kedua, saya juga tadi datang bersama yang tidak asing bagi kita, Ketua KPA Pak Muzakir Manap Mualim, sehat walafiat, gagah perkasa. Bersama kita juga Ketua DBRK Generasi Muda Harapan Bangsa Putra Aceh, Ketua DBRK Pak Jamali. Bersama juga Ketua BRA yang menampung sebagai breeding jembatan aspirasi masyarakat Aceh. Ada juga staf khusus satu yang tak terpisah seperti mata uang, Kapolda Irjen Polisi Wahyu Widada, kenal dan sangat keren. Beliau adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 91. Mendapat amanah bersama saya di bumi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, jadi sama-sama. Pada hari ini untuk orang lain mungkin saat sekarang adalah saat yang penting. Namun bagi saya pribadi, bagi kita semua, saat sekarang adalah saat yang jauh lebih penting. Pak Bupati yang sangat keren, gagah perkasa, semua para pejabat yang para camat, kecil, tokoh masyarakat, para orang tua kami, tokoh agama, semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah yang hadir di sini dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mirip-mirip Abdul Somad lah dikit. Kalau bukan karena mentari tidaklah bintang meninggi hari, kalau bukan silaturahmi ini tidak saya berada di sini. Ini pantun andalan saya nih, karena selalu ingat di sini. Dari mimbar yang terhormat ini saya ingin menyapa kepada kita semua, kepada semua keluarga besar kita, tidak hanya yang hadir di sini, mungkin yang berada di Malabo, yang berada di Pulau Sabang, yang berada di Semalue, seluruhnya Provinsi Aceh, sebagaimana yang tertulis di baleho, di YouTube saya, di mana-mana. Saya ingin menyapa kita semua bahwa tepat hari ini, 15 tahun yang lalu, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah memperingati Hari Damai Aceh. Dari mimbar yang mulia ini saya ingin menghias kita semua. Kemarin kami sudah melakukan suatu kegiatan aspirasi dalam rangka kegiatan tersebut yang langsung diberikan oleh pelaku sejarah sebagai keynote speaker, pembicara lah kalau bahasa kita, pembicaranya Pak Yusuf Kala didampingi oleh Pak Awaludin Hamid Awaludin. Pak guru kita, orang tua kita sudah memberikan banyak hal kemarin kepada kita semua dan sudah kita tampung. Yang menarik, yang sangat berkesan saya, Pak Mualim, Pak Muzakir Mangat menyampaikan suatu kata yang sederhana namun indah dan dalam maknanya. Kalaulah boleh kita perumpamakan suatu perdamaian itu adalah pohon, begitu Pak ya? Yang harus dirawat dan disiram. Tapi kata beliau,
merawat dan nyiramnya pun harus pas. Kalau istilah lagu dangdut sekarang tuh yang sedang-sedang saja. Karena apa? Kalau terlalu banyak, kadang-kala dia bisa bahaya. Kalau kurang, dia kekeringan. Begitu Pak Mualim. Nah, sehingga harus pas. Pasnya bagaimana? Sesuai dengan kearifan dan keinginan masyarakat Aceh. Sehingga saya selalu mengajak pada kesempatan ini, momen yang baik ini adalah kita sama-sama merawat indahnya suatu kedamaian. Diingatkan oleh tadi, satu hal yang perlu saya sampaikan, mohon maaf dengan sangat. Tadi sebenarnya Pak Gubernur, Pak PLT Gubernur, Pak Nova juga berkeinginan hadir bersama-sama kita. Tapi karena ada sesuatu kegiatan, beliau juga menghimpun, mengumpulkan saudara-saudara kita, keluarga kita di Aceh, di Banda Aceh dalam rangka kegiatan yang sama. Sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf dan menitipkan salam hormat dan bangga beliau kepada semua keluarga kita yang berada di sini. Jadi dengan demikian kami berhadir berapa kita tadi? Bertujuh itu angka bagus tuh Pak Madi. Angka 7, kalau tambah 1 angka 8, angka paling bagus. Semuanya angka bagus, betul tak? Jadi sekali lagi kegiatan ini apa yang kita kerjakan ini semata-mata untuk kita semua dan mari kita kalau Pak BRA tadi kami tadi melaksanakan syukuran kegiatan apa ya Pak BRA? Perayaan Hari Damai. Tadi Pak BRA sudah melaksanakan di Maligo, Wali Nanggro, nanti beliau akan mohon dengan sana nanti Pak Wali Nanggro juga menyampaikan kepada kita. Dalam suasana sekarang yang tidak kalah penting dengan suasana yang kita nikmati kedamaian ini, kita juga sekarang menatap masa depan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita sekarang sedang berhadapan dengan situasi COVID-19. Tadi dari turun tadi tuh, bapak-bapak termasuk saya itu udah senyum terus. Tapi karena ada ini dia tak tampak senyumnya, betul tak? Inilah yang merubah suasana komunikasi kita. Sehingga kita sampai sekarang ini duduk pun berjarak, cara salaman sudah berubah, sholat pun dijarakin, baru datang cuci tangan, dan seterusnya. Untuk diketahui, saya divisi Pak Kapolda, bahwa sayang ini sudah nambah berapa Pak kita nih? Sudah 800-an. Jadi kita 800. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita top, ranking bawah. Sekarang dengan pesat kita meningkat. Perharinya, tiap harinya kita sekarang 5 besar. Ya Pak Kapolda? 5 besar. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini saya mengajak dan menghimbau kepada kita semua, mari kita lakukan disiplin protokol kesehatan. Dengan apa? Jaga jarak. Gunakanlah masker. Ini gunanya banyak, nanti para dokter dan lain sebagainya memberikan penjelasan. Karena dalam rangka penularan itu bisa melalui udara. Kalau istilah Pak Danrem itu airborne juga. Melalui terbang mungkin melalui udara, atau droplet melalui tempat-tempat yang begini dan sebagainya, atau bersentuhan dan sebagainya. Untuk itu, menghindari itu, kita menggunakan ini. Jaga jarak, jangan bersentuhan yang tidak perlu. Hindari pegang-pegang yang banyak. Setelah kita berpergian dan sebagainya, cuci tangan. Gunakan sabun. Kalau ada alat yang agak apa ini? Yang di meja-meja itu apa namanya itu? Nah, yang ibu yang ucapkan tadi itu, nah digunakan itu. Jadi kalau pulang ke rumah yang bagi bekerja, buka pakaian, bersih. Yang tidak kalah penting, kita harus gembira. Makan yang sehat, makan sayur. Makan yang sehat itu apa? Makanan-makanan kita itu. Sayuran, singkong, pisang, itu semuanya sehat. Yang enak kadang-kala belum tentu sehat. Yang enak itu apa? Mie instan, itu kan enak itu. Kalau lagi makan mie instan itu, mertua liwat nggak kelihatan biasanya. Makan panas dengan cabai. Ya makannya di kampung apa itu tadi? Bukit Lintang, mertuanya di Loksmawi, jadi punya jarak. Jadi nggak kelihatan jelas, betul kan? Nah, oleh karena itu saya himbau pada rekan-rekan semua, dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Tidak melihat pangkat, tidak melihat kedudukan, tidak melihat profesi, itu bisa kena. Walaupun Pak Camat atau Pak Kecik yang gagah perkasa, hebat, bisa seketika. Saya juga bisa terkena, Pak Menteri bisa terkena, bahkan di lain-lain bisa terkena. Namun demikian perlu saya sampaikan di sini bahwa penyakit ini bukan penyakit aib.
Mengerti ya? Bukan penyakit aib. Sehingga bagi yang terpapar, terkena itu, setelah itu segera sembuh. Bukan berarti dia langsung dikucilkan, dihindari, dan seterusnya. Sehingga dia harus tidak boleh gaul dengan yang lain. Yang ada adalah segera adakan penyembuhan. Penyembuhannya bagaimana? Ya itu tadi, rasa kalahkan. Yang tidak kalah penting dari hati kita, gembira. Jangan takut, jangan khawatir bahwa ini bisa disembuhkan. Banyak yang sudah kena, tapi sehat kembali dan bisa beraktivitas normal. Jadi tolong pada lingkungan kita kalau ada yang kena rumahnya dan seterusnya itu bukan berarti jadi sakit air, jadi seakan-akan seram dan menakutkan, malah membuat barrier pembatas di antara kita berkomunikasi dengan yang lain. Tapi tolong dia berikan motivasi kepada dia sehingga tidak berdampak pada yang lain. Ibu Bapak hadirin sekalian, sekali lagi dalam suasana yang sangat berbahagia hari ini secara moral saya bersama Pak Kapolda bersama yang lain mengaturkan selamat kita memperkenang merayakan Hari Damai yang 15 tahun setelah kita nikmati. Bertepatan dengan itu 2 hari lagi juga adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita, yaitu tanggal 17 Agustus. Namun demikian karena situasi Covid, mungkin kalau tahun-tahun kemarin kita ada perayaan, kegiatan dan sebagainya, kalau sekarang mungkin formulasinya atau kegiatan-kegiatannya tidak sebatas seramai. Namun demikian tidak mengurangi niat dan keinginan kita. Demikian Ibu Bapak hadirin sekalian, sekali lagi saya ingin meyakinkan, menekankan kepada kita semua, mengajak kepada kita semua, mari kita syukuri segala apa yang telah kita nikmatin, bahwa kedamaian yang kita rasakan sekarang, mari kita maju, bangkit sesuai dengan harapan dan keinginan yang lebih maju. Tidak seorang pun yang bisa menentukan masa depan dan harga diri kita selain kita sendiri. Orang lain hanya bisa mentertawakan manakala kita gagal. Itu saja. Mari kita tetap masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih menjanjikan dengan kehidupan dan kemampuan kita masing-masing. Demikian himbauan dan ajakan saya selaku yang sedang mendapat amanah bersama Bapak. Saya sudah sampaikan kemarin, terbaik bagi masyarakat Aceh itulah yang terbaik bagi saya, bagi Kapolda dan sebagainya. Yang penting kita mari membangun bersama-sama. Mudah-mudahan nanti saya mohon dengan sangat Pak Wali Nangro atau Pak Mahlul bisa menyapa kita semua dan situasi seperti ini. Tidak ada hal-hal yang lain kedatangan kami sini sebenarnya hanya untuk bersama dengan masyarakat dan keluarga besar kita di sini sebenarnya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu saya ingatkan di atas mimbar, marilah kita tidak menjadi golongan yang merugi. Sehingga apapun yang kita kerjakan hari ini lebih baik dari kemarin, dan apa yang kita rencanakan esok insya Allah lebih baik daripada hari ini. Dengan niat dan tulus, jujur, dan mari kita sama-sama berniat ke depan lebih maju. Ihdinas siratal mustaqim bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Pangdam Iskandar Muda. Semoga bermanfaat untuk Desa Bukit Linteng, Kecamatan Langkaan, Kabupaten Aceh Utara.